warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Ansarullah dengan NIM 220590300470, mahasiswa program studi Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai MySQL seputar DCL, TCL, backup dan restore. Dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah administrasi basis data yang diampu oleh Pak Suryadi. Baik, sebelumnya di sini kita akan langkah awal kita harus membuka CMD dulu, karena kita nggak menggunakan MySQL tapi menggunakan CMD. Baik, di sini kita akan memasuki dulu direktori MySQL-nya dengan mengetik program file MySQL Server 8.1 bin. Nah, setelah itu kita akan memasuki user yaitu yang kita gunakan adalah MySQL root. Kenapa kita menggunakan user root? Karena user root adalah user yang memiliki kasta tertinggi di MySQL yang dapat mengakses semua direktori yang ada di MySQL. Nah, setelah itu langkah awal kita akan membuat database dengan create database yang bernama e-commerce DB. Setelah kita membuat database, kita harus menggunakan database dengan use e-commerce DB, yang berarti database dipakai dengan menandakan database change it. Setelah membuat database, kita akan membuat tabel. Di sini kita akan membuat 3 tabel. Yang pertama ialah tabel pelanggan, yang kedua tabel produk, yang ketiga itu tabel transaksi. Langkah awal kita akan membuat tabel pelanggan terlebih dahulu dengan field. Yang pertama adalah ID pelanggan, yang kedua adalah nama, yang ketiga email, yang keempat nomor telepon, yang kelima kata sandi, dengan ID pelanggan sebagai primary key. Yang kedua kita akan membuat tabel produk yang berisi ID produk sebagai primary key-nya, nama produk, harga, dan stok. Yang ketiga kita akan membuat tabel transaksi yang ID transaksi sebagai primary key-nya, ID pelanggan sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, jumlah, total harga, tanggal transaksi. Nah, jadi tabel transaksi ini ialah sebagai wadah nanti ketika kita melakukan TCL atau transaksi control language. Transaction control language. Nah, setelah itu kita akan melihat nih tabel yang udah kita buat tadi dengan show tabel. Terlihat di sini udah ada 3 tabel, yang pertama pelanggan, yang kedua produk, yang ketiga transaksi. Setelah itu kita akan mengisi tabel yang kita buat tadi dengan data-data. Seperti yang awal, tabel yang awal kita buat ialah pelanggan. Kita akan mengisi dengan ID pelanggannya, contohnya 1, namanya Wahyu, emailnya wahyu@gmail.com, nomor teleponnya 0812 3456 7890, dan kata sandinya Wahyu. Itu sebagai contoh. Dan di sini kita membuat 3 data, memasukkan 3 data di tabel pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel produk dengan data ID produk, nama produk, harga, stok. Contohnya ID produknya 101, nama produknya laptop, harganya 15 juta dengan stok 20 unit, 20 stok. Nah, dan kita akan mengisi juga tabel transaksi dengan data ID pelanggan, ID produk, jumlah, total harga, tanggal transaksi. Dengan ID pelanggannya itu 1, yaitu Wahyu, ID produknya itu 101, yaitu laptop, dengan
jumlahnya 1, jumlah yang dibeli 1 unit dengan total harga 15 juta dan tanggal transaksinya tanggal 1 bulan 12 2024. Nah, di sini mengapa di sini error? Dikarenakan nilai default pada tabel transaksi itu tidak berjalan dengan otomatis, makanya mengakibatkan error. Jadi kita harus mengecek dulu describe-nya dengan mengetik describe transaksi di sini dan terlihat ID transaksinya itu belum auto increment, jadi belum otomatis. Maka kita akan mengubah ID transaksi menjadi otomatis, yaitu auto increment dengan alter table transaksi, modify kolom ID transaksi integer not null auto increment, menjadi yang sebelumnya auto increment menjadi auto increment, yaitu berjalan secara otomatis. Setelah itu kita mendelete from transaksi where ID. Jadi bisa jadi ID-ID yang sudah kita buat tadi tersimpan nih sebelumnya, maka kita menghapus dulu transaksi yang data-data yang sudah ada di tabel transaksi tersebut menjadi 0. Setelah itu kita mengisi ulang data pada tabel transaksi tersebut dengan data yang sebelumnya, maka berhasil karena default pada pengaturan ID transaksinya itu berjalan secara otomatis. Setelah itu kita akan menampilkan data-data yang sudah kita isi ke dalam tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Seperti yang awal, ini adalah tabel pelanggan yang berisi ID pelanggannya 123, nama Wahyu Jamal Laras dengan email wahyu@gmail.com, jamal@gmail.com, dan laras@gmail.com dengan nomor telepon seperti yang tertera di sini dan kata sania seperti yang tertera di sini. Selanjutnya kita akan menampilkan data produk dengan ID produknya 101, 102, 103 dengan nama produk laptop, smartphone, headphone dengan harga 15 juta, 8 juta, dan 5 juta. Dengan stok 20, 50, dan 100. Nah, baik, selanjutnya kita akan menampilkan tabel transaksi. Data pada tabel transaksi seperti yang sudah kita buat tadi, yaitu ID transaksinya 1, 2, dan 3 dan ID pelanggannya 1, 2, dan 1, 2, dan 1 dengan ID produknya 101, 102, 103, yaitu ID pelanggan yang nomor 1 itu adalah Wahyu dengan membeli ID produknya 101 yaitu laptop dengan jumlah 1 buah unit dengan total harga 15 juta pada tanggal 1 bulan 12 2024. Begitu juga selanjutnya. Nah, setelah kita membuat tabel dan mengisi data dalam tabel, maka selanjutnya kita akan membuat user. Kita akan membuat user pada database ini. Kita akan membuat 3 user dengan masing-masing bernama admin user, finance user, dan sales user. Nah, langkah awal kita akan membuat create user admin localhost identified by admin 123, yaitu membuat admin user yang bernama admin user pada localhost dengan mengidentifikasi mengidentifikasi admin 123 sebagai password. Begitu juga finance user dengan mengidentifikasi finance 123 sebagai password. Sales user seperti itu juga dengan mengidentifikasi sales 123 sebagai password. Nah, setelah kita membuat 3 user tadi, maka kita akan memberikan hak akses pada setiap user.
Yang jelas akses yang kita berikan kepada setiap user itu berbeda dengan tergantung jabatan-jabatan yang dimiliki seperti admin user, finance user, sales user. Nah, yang pertama kita akan memberikan hak akses pada admin user, yang dimana kita memberikan hak akses penuh pada admin user dengan menggunakan grant all privilege on pada database e-commerce DB untuk admin user pada localhost. Nah, selanjutnya kita akan memberikan hak akses kepada finance user itu dengan memberikan hak akses privilege untuk melihat pada database e-commerce dan hanya pada tabel pelanggan. Dan masih pada user finance user itu kita memberikan hak akses tambahan yaitu melihat dan mengupdate pada database e-commerce pada tabel transaksi. Jadi finance user ini dia memiliki privilege atau hak akses pada dua tabel, yaitu pelanggan dengan hanya melihat dan transaksi dengan melihat dan mengupdate. Jadi dia dapat melihat dan mengubah. Nah, selanjutnya kita akan memberikan hak akses hanya melihat dan mengupdate pada tabel produk pada sales user, pada sales user. Itu yang akses yang diberikan hanya melihat dan mengupdate pada tabel produk. Nah, cuman di sini saya langsung menghapus daripada hak akses yang sudah saya berikan tadi kepada sales user. Saya langsung menghapus hak akses yang sudah diberikan. Jadi mencabut hak akses itu dengan revoke select update on e-commerce DB product from sales user at localhost. Jadi mencabut atau menghapus privilege dari sales user atau akses dari sales user. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan, show grant ini seperti yang tertera di sini, tertampil di sini. Ini hak akses yang sudah diberikan kepada admin user, yaitu memberikan semua hak akses pada semua tabel pada database e-commerce DB. Selanjutnya itu finance user yang diberikan ialah hanya melihat dan mengubah atau mengupdate pada tabel transaksi dan hanya melihat pada tabel pelanggan. Dan untuk sales user sendiri di sini tidak ada hak akses apapun, dikarenakan tadi kita kan sudah mencabut hak akses yang diberikan, sudah kita hapus hak aksesnya. Namun kita akan memberikan lagi hak akses untuk sales user, yaitu melihat dan mengupdate pada tabel produk. Dan kita akan tampilkan ini show grants for sales user at localhost. Nah, maka di sini tertampil itu hak akses yang diberikan atau hak akses yang didapatkan oleh sales user ialah melihat, select dan mengupdate atau mengubah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai TCL, yaitu Transaction Control Language. Yang dimana langkah awal kita akan memulai transaksi dengan start transaction, yaitu setelah itu kita menampilkan dulu data-data yang sudah kita buat tadi, tabel-tabel yang sudah kita isi, itu adalah tabel pelanggan, tabel produk, dan tabel transaksi. Nah, di sini saya akan menampilkan stok daripada tabel produk dengan menggunakan identifikasi where ID dengan hanya menampilkan produk 102, yaitu smartphone. Jadi hanya menampilkan stok daripada smartphone dengan stoknya 50. Di sini 50 dan di tabel sebelumnya juga 50. Jadi sama. Selanjutnya kita akan membuat
itu variabel stok tersedia, yang dimana stok tersedia ini bertujuan untuk menampung nilai stok nanti, nilai stok daripada tabel produk nanti. Nah, dan selanjutnya, jadi kenapa kita buat stok tersedia? Karena ketika kita melakukan transaksi nanti, maka stok-stok ini akan berubah. Jadi stok tersedia ini yang akan menampung variabel dari stok ini. Variabel tersedia ini yang akan menampung dari nilai daripada stok yang berubah nantinya. Selanjutnya kita akan membuat variabel jumlah pembelian, yang dimana untuk menampung pembelian yang dibeli oleh pelanggan. Jadi jumlah pembelian transaksi atau unit yang dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya kita akan menampilkan stok variabel stok tersedia di sini, dan di sini masih stok tersedia masih 50 karena kita belum melakukan transaksi. Dan di sini kita akan menampilkan variabel jumlah pembelian. Jadi seperti yang dibuat di sini, jumlah pembelian kita membeli 3 unit buah, 3 unit buah, maka nanti stok daripada smartphone itu akan berubah menjadi 47 karena 50 dikurang 3, karena jumlah pembeliannya unit yang dibeli itu 3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses pengecekannya. Namun sebelum kita melakukan proses pengecekan, saya pribadi menggunakan save point, akan membuat save point data 1. Mengapa data 1? Ini itu relatif, kita bisa mengubah apapun kata yang mau kita ubah, apapun judul yang mau kita ubah, tidak masalah, tidak harus data 1, apapun bisa. Tujuan dari save point ialah kita akan bisa nanti ketika terjadinya kesalahan transaksi atau error, maka kita akan mengembalikan data ke data sebelum yang kita save tadi. Maka ketika nanti pas pengecekan itu terjadi gagal transaksi gagal, kita akan bisa mengembalikan data tersebut, data yang tadi. Nah, yang pertama itu update dulu. Nah, setelah itu kita akan membuat stok. Selanjutnya kita akan melakukan update produk, yang dimana stok yang dihasilkan nanti itu akan terhasil dari stok yang sebelumnya dikurangi jumlah pembelian. Seperti contoh, stok yang tadi itu kan 50 stok awal, maka akan dikurangi dengan jumlah pembelian yaitu 3. Maka di sini akan berubah pada produk 102 yaitu smartphone, akan berubah menjadi 47 karena 50 dikurang 3 itu akan berubah menjadi 47. Nah, setelah proses pengecekan berhasil, kita akan melakukan pengisian data. Nah, seperti yang terlihat di sini, proses pengecekan tadi itu berhasil karena jumlah pembelian yang kita beli tadi, yang kita buat tadi, tidak melebihi daripada jumlah stok. Maka proses akan berhasil, proses pembelian akan berhasil. Baik, berikutnya kita akan melakukan proses transaksi, yaitu di sini kita akan mengisi insert into transaksi, ID pelanggan, ID produk, jumlah, total harga, dan tanggal transaksi. Dengan yang kita isi tadi, ID pelanggannya itu 3, dengan produknya itu smartphone yaitu 102, dengan jumlahnya itu jumlah pembelian yang sebelumnya itu yaitu 3.
dengan jumlah pembelian dikali total harga. Jadi jumlah pembelian itu 3 dikali dengan total harga. Total harganya itu 8 juta. Nah, dan CURDATE. Jadi CURDATE ini berfungsi untuk mengotomatisasikan tanggal transaksi. Maka di sini akan terlihat ID transaksinya 4 dengan ID pelanggannya itu 3, ID produknya 102, jumlah pembeliannya itu 3 unit dengan total harganya itu 24 juta karena itu 8 juta dikali dengan 3 unit jumlah pembelian dengan tanggal transaksi itu tanggal 17 bulan 12 2024. Tadi kita sudah melakukan transaksi dan transaksi berhasil, maka setelah itu kita melakukan komen untuk mengunci transaksi yang berhasil tadi. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah transaksi lagi, tapi jika tadi itu transaksi yang berhasil, maka kita akan membuat transaksi yang gagal, sebuah analogi transaksi yang gagal. Maka kita akan menampilkan dulu tabel dari produk dan transaksi yang sudah kita buat tadi. Jadi seperti biasa kita melakukan start transaksi dulu dan menampilkan stok seperti tadi. Mengapa 47? Karena kita menyambung daripada transaksi tadi, karena tadi kan 50 dikurang 3 pembelian, 3 unit pembelian, maka 47. Kita akan menyambung stok daripada transaksi tadi. Nah, seperti tadi kita akan membuat variabel dulu untuk menampung variabel dari stok yang berubah nanti, yang akan kita lakukan pembelian nanti, transaksi nanti. Itu dengan kita akan melakukan jumlah pembeliannya itu 100, yang dimana 100 ini melebihi jumlah daripada stok yang tersedia. Dan kita akan melakukan pembelian dengan stok sama dengan stok dikurang jumlah pembelian, yaitu 47, stok 47 tadi dikurangi dengan jumlah pembelian yaitu 100. Maka di sini akan terlihat stok berubah menjadi minus 53. Maka transaksi bisa dinyatakan gagal karena melebihi daripada jumlah stok yang tersedia. Karena transaksi tadi gagal, itu kita akan merollback data ke data yang sudah kita save tadi, yaitu save point data tadi, mengembalikan data ke data awal karena transaksi gagal. Dan setelah kita melakukan rollback, kita bisa melihat data yang kita tampilkan di tabel produk itu sama seperti data awal, yaitu dengan jumlah stoknya 47, sama seperti data awal, data sebelum kita melakukan transaksi gagal tadi. Dan tabel transaksinya juga itu masih transaksi yang tadi yang kita lakukan yang berhasil tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas backup dan restore database pada MySQL. Nah, di sini langkah awal kita harus masuk dulu ke CMD. Setelah itu kita lalu akan mengetik cd titik dan setelah itu cd spasi titik. Dan setelah itu kita akan mengetik cd spasi sampp spasi MySQL spasi bin. Nah, yang paling penting dalam backup data, kita jangan masuk ke MySQL-nya, tapi biar aja di CMD-nya, command prompt-nya.
Nah, untuk melakukan pembackupan data, kita akan mengetik mysql dump -u root -p yang data yang akan kita backup yaitu database e-commerce db yang akan kita simpan di drive D, yaitu dalam file backup data dengan nama file e-commerce db backup e-commerce db backup SQL. Nah, setelah itu jika diminta password, enter password, maka itu kita hanya perlu mengenter saja karena di root itu tidak ada password. Setelah itu kita akan melakukan restore data. Langkah awal pada restore data itu kita harus masuk dulu ke MySQL rootnya, ke user rootnya. Setelah itu kita akan membuat nama database baru, yang di sini saya membuat database e-commerce db new. Setelah itu kita gunakan use. Di sini saya membuat database e-commerce new. Setelah itu, setelah kita membuat, kita menggunakan database tadi dengan use e-commerce db new. Nah, setelah itu kita show table. Di sini kan terlihat nih empty sheet, menandakan bahwa di dalam database e-commerce db new ini belum ada data sama sekali, belum ada tabel-tabel yang misalnya belum kita melakukan peristoran ke dalam database ini. Selanjutnya itu kita harus keluar. Untuk melakukan peristoran kita harus keluar dari root dan kita akan mengetikkan mysql dan nggak menggunakan dump lagi. Jadi mysql langsung menu root min p e-commerce db new. Kita akan merestore dalam database e-commerce db new dan yang akan diambil dari drive D, file backup data yang bernama filenya itu e-commerce db backup SQL. Setelah itu kita masuk lagi ke user root. Jika diminta password, kita hanya cukup mengenter saja karena root itu tidak menggunakan password. Nah, setelah itu kita menggunakan lagi database yang sudah kita buat tadi, yaitu e-commerce db new. Setelah itu kita akan show tabelnya dan terlihat dari dalam database e-commerce db new tadi sudah ada itu 3 tabel, yaitu pelanggan, produk, dan transaksi. Maka menandakan proses pembackupan dan peristoran data kita tadi itu berhasil. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam tugas kali ini mengenai DCL, yang membahas seputaran DCL, backup, dan restore. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.